bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berzina dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkanlah saya, nama Waitek, bersama grup Kulintang Sound of Heaven. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami dapat menyapa Bapak Ibu Saudari kalian melalui program Hikmat Pagi Keluarga pada hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan sehat. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang susah atau bagaimana, jangan khawatir. Tetap kita berpegang pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Kami akan perkenalkan personil dari grup Sound of Heaven. Silakan. Halo, saya Dina. Halo, saya Safir. Halo, saya Grace. Nah, inilah personil kami, Bapak Ibu semuanya, dan masih ada beberapa yang hari ini memang tidak bisa datang karena memang keterbatasan tempat. Dan kita akan pada hari ini akan membahas mengenai firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu semuanya mendengarkan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali Bapa. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau buka hati, berikan kami hikmat, kebijaksanaan. Kiranya firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini adalah awas jangan sombong. Ayat Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 23 yang berbunyi demikian. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Putuslah nyawanya dimakan cacing-cacing. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah membenci semua orang sombong dan tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Kebenaran ini ditegaskan oleh penulis Amsal dalam Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Tampaknya inilah yang terjadi kepada Raja Herodes yang tadi kisahnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 20-23. Dia adalah Herodes Agripa Agung, ayah dari Herodes Agripa yang dicatat di Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-13. Dia juga disebut Agripa yang kedua. Dia adalah anak Herodes Antipas dan cucu Herodes Agung. Herodes Agung adalah raja yang memerintahkan bayi-bayi di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Herodes Agripa Agung merupakan seorang raja yang handal, sangat mempertahankan tradisi Yahudi,
dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari golongan pemimpin agama Yahudi. Itulah sebabnya dia membunuh Yakobus di Kisah Rasul 12 ayat yang kedua. Dia juga berniat untuk membunuh Petrus. Dia juga berhasil membuat daerah Yudea menjadi kaya, bahkan melebihi kekayaan Tirus dan Sidon, sehingga rakyat Tirus dan Sidon sangat bergantung pada Herodes, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Itulah sebabnya mereka sedang berusaha menyenangkan hati Herodes. Menyadari pengaruh besar yang dia miliki, Herodes menjadi pribadi yang sombong. Kesombongan hatinya semakin terlihat ketika rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya sangat mengagung-agungkan dirinya, seolah-olah Herodes adalah dewa mereka. Mereka pun berani berujar pada saat mendengarkan pidato Herodes. Mereka berkata, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Akan tetapi Allah tidak tinggal diam. Hukuman kepada Herodes segera dijatuhkan, dan ia yang menganggap dirinya sama tingginya dengan Allah akhirnya harus mati dimakan cacing. Dikatakan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Betapa mengerikan hukuman yang Allah berikan kepada orang yang sombong dan orang yang tidak menghormati Allah. Oleh karena kesombongan itulah Herodes mengalami malapetaka. Jadi, mari kita belajar untuk tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Herodes. Ingatlah bahwa orang sombong adalah kekejian bagi Tuhan dan ia tidak akan luput dari hukuman. Demikianlah perenungan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh diingatkan bahwa kami sebagai umat Tuhan seharusnya bersikap rendah hati. Karena Tuhan kami, Yesus Kristus, adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami masih memegahkan diri kami dalam hal yang salah. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk terus hidup semakin serupa Kristus dan juga memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Terpujilah namamu selamanya. Engkau besar, kuasamu bagiku. Ku bersyukur, aku milikmu sampai selama-lamanya. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Bawa serta